Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi hari ini kami kelompok 6 akan membahas tentang deret Taylor dan deret Maclaurin pada mata kuliah metode numerik. Anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Ainun Nabia Kusuma, sebagai moderator dan pembahas tentang kesimpulan dari materi yang akan dibahas nantinya. Yang kedua, ada Andi Karya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang contoh soal dari deret Taylor. Yang ketiga, ada Engri Deka Putra sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang definisi dari deret Maclaurin. Yang keempat, ada Iqbal Diansah sebagai pemateri keempat kita yang akan membahas tentang contoh soal dari deret Maclaurin. Dan yang terakhir, ada Nindi Junika yang akan menjelaskan tentang definisi dari deret Taylor dan pemateri pertama. Kita langsung masuk saja kepada pemateri pertama kita, yaitu Nindi Junika yang akan membahas tentang deret Taylor. Kepada Nindi Junika, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebenarnya saya akan menjelaskan tentang definisi deret Taylor. Deret Taylor didefinisi ialah merupakan penjumlahan dari suku-suku numerik yang panjangnya tak terhingga. Andaikan F dan semua turunannya, F aksen, F aksen-aksen, F aksen-aksen, menurun di dalam selang A, B, dapat untuk nilai X di sekitar X0 dan X bar A, B dan fungsi F, X dapat diperluas seperti rumus di bawahnya. Next, Nun. Next. Nah, kita bisa lihat rumusnya. Fx sama dengan Fx0 ditambah X dikurang X0 per 1, F turunan pertama ditambah X dikurang X0 per 2 pangkat 2, F turunan kedua ditambah titik-titik ditambah X dikurang X0 per M. F turunan M, X0 ditambah titik-titik. Yang dimana kita tahu bahwasannya X dikurang X0 merupakan galat, yaitu selisih antara solusi sejati dan solusi hampiran. Next, Nun. Nah, bisa aja nih kita misalkan, yaitu X dikurang X0, yaitu kita galatnya H. Jadi formula deret Taylor-nya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat formula deret Taylor-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama kita, yaitu Nindi Junika yang telah membahas tentang definisi deret Taylor. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya deret Taylor merupakan penjumlahan dari suku-suku numerik yang panjangnya tak terhingga. Dan tadi Nindi juga sudah sampaikan bahwasannya nilai galat yaitu selisih antara solusi sejati dan solusi hampiran. Solusi sejati yaitu X dan solusi hampiran yaitu X0. Baik, kita langsung masuk saja kepada pemateri kedua kita, yaitu Andi Karya yang akan membahas tentang contoh soal dari deret Taylor. Kepada Andika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh deret Taylor, yang mana contohnya ini kita ambil soalnya itu hampiri fungsi fx sama dengan cos x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Berikut penyelesaiannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nindi tadi mengenai definisi deret Taylor, maka penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu turunan dari cos x. Turunan pertamanya yaitu minus sin x, turunan keduanya minus cos x, dan turunan ketiganya itu sin x. Dan ini dilakukan sampai seterusnya tak hingga. Nah, setelah kita mendapatkan turunannya, maka kita lanjutkan dengan cara mensubstitusikan
turunan tersebut berdasarkan formula deret Taylor-nya. Yang mana setelah disubstitusikan menjadi fx sama dengan x dikurang 0 dipangkatkan 0 per 0 faktorial dikali cos 1 ditambah x dikurang 1 per 1 faktorial dikali minus sin 1 ditambah x dikurang 1 dipangkatkan 2 per 2 faktorial dikali minus cos 1 ditambah sampai tak hingga. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang bisa kita operasikan, yaitu cos 1. Nah, ini menjadi cos 1 karena x dikurang 0 dipangkatkan 0 itu nilainya kan 1, dan 0 faktorial itu hasilnya 1. Jadi 1 per 1 dikali cos 1 ini menjadi cos 1. Lalu itu ada minus. Minus ini itu dari nilai sin, maka kita tuliskan di depan jadi minus x dikurang 1 per 1 dikali sin 1 dikurang sama seperti minus sin 1 tadi, di sini cosnya minus juga menjadi dikurang x dikurang 1 dipangkatkan 2 per 2 faktorial dikali cos 1 ditambah sampai tak hingga. Nah, fx-nya menjadi cos 1 dikurang x dikurang 1 per 1 dikali sin 1 dikurang x dikurang 1 dipangkatkan 2 per 2 dikali cos 1 ditambah sampai tak hingga. Next. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai fx-nya. Nah, di sini saya coba memisalkan nilai dari x dikurang 1 dengan a. Simbolnya ini, nilai A ini, simbolnya bisa terserah kita mau mensimbolkannya dengan huruf apa. Kalau di sini saya simbolkan dengan huruf A. Maka fx sama dengan cos 1 dikurang x dikurang 1 ini menjadi A. Jadi A sin 1 dikurang A dikuadratkan per 2 dikali cos 1 ditambah sampai tak hingga. Nah, di sini bisa kita lihat ada nilai cos, yaitu cos 1 dan minus A kuadrat per 2 dikali cos 1, itu bisa kita operasikan atau kita gabungkan menjadi fx sama dengan 1 dikurang A kuadrat per 2 dikali cos 1 dikurang A sin 1 ditambah sampai tak hingga. Lalu bisa kita samakan juga penyebutnya menjadi fx sama dengan 2 dikurang A kuadrat per 2 dikali cos 1 dikurang A sin 1 ditambah sampai tak hingga. Nah, sebenarnya penyelesaiannya ini bisa sampai yang 1 dikurang A kuadrat per 2, sebenarnya itu sudah bisa sampai penyelesaiannya, namun jika ingin disamakan penyebutnya lagi juga bisa. Nah, ini saja penyelesaian untuk mencari nilai fx pada deret Taylor. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dikaria sebagai pemateri kedua kita yang sudah membahas tentang contoh soal dari deret Taylor. Jadi kita langsung masuk saja kepada pemateri ketiga kita, yaitu Ingrid Deka yang akan membahas tentang definisi dari deret Maclaurin. Kepada Ingrid, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Ainun sebagai moderator pada kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi deret Maclaurin. Nah, yang dimana sebenarnya deret Maclaurin ini masih berhubungan erat dengan deret Taylor. Nah, deret Maclaurin merupakan kasus-kasus dari deret Taylor, yaitu dengan fungsi yang diekspansi di sekitar C sama dengan 0. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya deret Taylor itu memiliki panjang yang tak terhingga. Sedangkan di deret Maclaurin ini memiliki X sama dengan 0 atau nilai solusi hampirannya deret Maclaurin sama dengan X0 sama dengan 0. Next, selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat rumus deret Maclaurin adalah fungsi X sama dengan F0 ditambah
turunan pertama dari fungsi f di titik 0 per 1 faktorial x ditambah turunan kedua dari fungsi f di titik 0 per 2 faktorial x kuadrat ditambah turunan ketiga dari fungsi f di titik 0 per 3 faktorial x kuadrat dan begitu seterusnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga kita, yaitu Engri Deka Putra, tentang direct McLaurin. Jadi benar ya, tadi sudah Engri sampaikan bahwasannya dari definisi juga sudah dibedakan antara direct Taylor dan direct McLaurin. Yang dimana tadi direct Taylor merupakan penjumlahan dari suku-suku numerik yang panjangnya tak terhingga. Sedangkan direct McLaurin ini, dia memiliki solusi hampiran yang harus sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk saja kepada pemateri keempat kita, yaitu Iqbal Diansah, yang akan menjelaskan tentang contoh soal dari Direct McLaurin. Kepada Iqbal, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ainul sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, di sini mari kita ambil satu contoh soal dari Direct McLaurin. Nah, soalnya ini berbunyi, tentukan Direct McLaurin untuk fx sama dengan cos x dengan dua cara dan buktikan bahwa uraian itu menggambarkan cos x untuk semua x. Nah, penyelesaiannya. Nah, pada soal ini diminta untuk menggunakan dua cara atau metode. Nah, pada metode yang pertama ialah metode langsung. Nah, bisa teman-teman lihat semuanya di sini terdapat fx sama dengan cos x, lalu turunan pertama fx itu sama dengan sin x, lalu turunan kedua dari f sama dengan cos x lagi, lalu turunan ketiga dari f yaitu sin x. Lalu di sampingnya ada f sama dengan 0 itu sama dengan 1, lalu turunan yang pertama itu bernilai 0, lalu yang kedua bernilai 1, dan turunan ketiga bernilai 0 kembali. Nah, sehingga jika kita tuliskan dengan rumus yang telah dijelaskan Engri tadi, maka dapat kita ambil cos x sama dengan 1 tambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 6 ditambah x pangkat 6 per 6 faktorial ditambah seterusnya. Nah, apabila kita dapat membuktikan bahwa limit n dengan nilai n tak hingga Rn x sama dengan 0 untuk semua x. Nah, pada metode yang kedua, kita gunakan hubungan, yaitu hubungan cos x sama dengan e pangkat x tambah e pangkat min x per 2. Nah, dari pembahasan pada bagian sebelumnya, kita peroleh seperti yang bisa kalian lihat di gambar. Nah, dengan menjumlahkan dua deret ini, kita peroleh deret pangkat untuk cos x setelah jumlah tersebut dibagi menjadi dengan 2. Oke. Oke, untuk soal yang berikutnya. Tentukan hampiran fungsi fx sama dengan sin x sampai suku orde ke-8 di sekitar x0 sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat di situ, fx sama dengan sin x, lalu turunan f pertama bernilai cos x, lalu turunan f yang kedua itu min sin x, yang ketiga itu min cos x, dan seterusnya. Nah, karena x0 sama dengan 0, maka dapat kita ambil rumus dari fx0 tambah x min x0 per 1 faktorial dikali f turunan pertama kali x0 tambah x min x0 per 2 faktorial pangkat 2 dikali f turunan pertama dikali x0 seterusnya. Next, Ainul. Oke, lalu fx sama dengan f dikali x0 ditambah
Nah, kita lihat saja seterusnya, lalu dapatlah kita yang terakhir itu ada sin X sama dengan X per 1 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Iqbal Diansyah yang sudah menjelaskan contoh soal dari Deret-Maclaurin. Tadi contoh soal yang terakhir yang Iqbal jelaskan itu merupakan contoh soal yang diberikan tugas kepada Bu Vera yang minggu lalu pada halaman 13. Jadi tugas minggu lalu itu merupakan dari contoh soal dari Deret-Maclaurin. Kenapa? Karena tadi di sana dijelaskan ataupun diketahui bahwasannya solusi hampirannya yaitu sama dengan 0. Berarti dapat kita simpulkan bahwasannya kita mencari soal yaitu tentang Deret-Maclaurin. Dapat kita simpulkan nih dari presentasi hari ini tentang Deret-Taylor dan Deret-Maclaurin, yaitu Deret-Taylor representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Jadi Deret-Taylor jumlahnya tak hingga dari suku-suku numerik yang sudah diketahui tadi. Dan bila fungsi diperluas di sekitaran X0 atau solusi hampirannya sama dengan 0, maka deretnya dinamakan Deret-Maclaurin. Jadi kita dapat bedakan ya antara Deret-Taylor dan Deret-Maclaurin. Deret-Taylor jumlah sukunya tak hingga dan akan diketahui sukunya misalnya X hampiran 0 hampirannya yaitu bisa dikatakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan di Deret-Maclaurin dia solusi hampirannya yaitu 0. Sudah ditetapkan. Dan Deret-Maclaurin biasa juga disebut dengan Deret-Taylor baku. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 6 yang membahas tentang Deret-Taylor dan Deret-Maclaurin. Jika ada kesalahan penyampaian, kata, dan sebagainya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.